Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marianus Sendate. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Palembang. Hari ini Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar di unit kerja saya SMP Negeri 1 Biluho, Kecamatan Biluho, Kabupaten Nias dalam rangka penilaian uji kinerja. Good morning, everybody. Good morning, sir. How are you this morning? I am fine. And you? I am fine too, thank you. I'm so happy today because this morning we can meet again in English class. I hope you can enjoy our lesson today. Okay, before we continue our lesson today or our new material, ya sebelum kita memulaikan pembelajaran kita hari ini, it's better if we sing and pray. Mari kita membukanya dengan bernyanyi dan berdoa. Who can lead us? Ya, okay, please come in front. Okay, my friends, let us sing I Love You, Jesus. 1, 2, 3, go. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Okay, my friends, let us pray together. Our Father in heaven, thanks for listening for us to be joined in this place. And now we want to begin our teaching where we focus great and protect us. Amen. Thank you. Sit down, please. To show our love of our national, ya, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, ada baiknya juga kalau kita menyanyikan salah satu lagu nasional kita. Ya, siapa yang bisa pimpin kita? Oke, silakan datang ke depan pimpin kita. Teman-teman, kita berdiri. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, I won't tell your present list. Bapak mau mengecek kehadiran kamu. Aku is our secretary here. Oke, how about your present list? Apakah semua hadir hari ini? Tidak ada yang absen? Oke, thank you. So, terima kasih atas kehadiran kalian selalu di sekolah. Karena kehadiran juga sangat-sangat penting. It's very important. Ya, ada juga nilai kehadiran. Itu termasuk nilai kedisiplinan. Seperti biasa, ya, ketika kita belajar, ya, Bapak always give motivation, ya, Bapak selalu memberikan kamu motivasi. We study hard about all subject, tentang semua mata pelajaran, ya, bahasa Inggris juga termasuk, ya, karena semua mata pelajaran yang kalian pelajari di sekolah is very important in your life, ya, in your future. Sangat penting untuk masa depan dan juga cita-cita kamu ke depan. Pada hari ini kita mempunyai materi yang sangat menarik, tapi sebelumnya Bapak mau bertanya. Kalian punya seseorang yang difavoritkan tidak? Ya, do you have favorite actor or actress? Ya. Kalau kalian punya? Yes, sir. Oke, please. I like Ronaldo. Ronaldo itu pemain bola ya? Oke, bagus. Artinya kamu suka main bola ya? Yes, Pak. Bisakah kamu menggambarkannya? Can you describe him? Yes, he is handsome. Dia ganteng, betul. Oke, he is handsome. Yang lain? Itu saja? Oke, Bu, berikan tepuk tangan buat teman-teman. Terima kasih. Selain teman kita, ada juga yang mungkin punya favorit artis. Oke, Gisela, please. I like Tiara Andini. Tiara Andini. Oke. Indonesian actress.
Okay, Andini, can you describe her? Yes. Okay, please. Tiara Andini is a beautiful girl and have a good voice like her. Oh, beautiful girl and have good voice. Berarti bisa nyanyi ya? Bagus suaranya. Oke, thank you. Mengapa Bapak menanyakan ini? Mungkin saja nanti pertanyaan Bapak itu ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Before we continue to our new material, sebelum kita lanjutkan pada materi kita yang paling baru, Bapak mau bertanya ya. Kira-kira, do you still remember our last material? Apakah kalian masih ingat apa pelajaran kita pada minggu yang lalu? Yes, sir. Okay, please share us now. The last material of our school is our class is about simple present tense. Simple present tense is a symbol that we can use when there's an event that's happening right now, or an event that's happening repeatedly, or habit is done every day. Good, thank you. Nah, siapa yang masih ingat pola atau rumus daripada simple present tense? Siapa? Minggu lalu kita sudah mempelajari ya. Tadi sudah ada yang mengatakan simple present tense itu adalah bentuk yang digunakan saat ini. Ya, siapa yang masih ingat ya rumus daripada simple present tense? Tunjuk tangan. Oke, please. Subject Oke, subject plus be. plus to be. To be-nya apa kemarin? Is, am, are. Good. Object complement. Plus object complement. Apakah ini saja kemarin? Satu lagi ya. Apa yang satunya? Subject. Subject plus Verb one. good. Verb one plus Object complement. object complement. Terima kasih berikan kita. Ada yang bisa membantu kita memberikan satu dua kalimat? Bagaimana Triksi bisa? Oke, satu. I go to school. Oke. I go to school. Ya. Mari kita lihat bersama ya. I adalah subjek ya kan? Subjek, sedangkan go itu adalah verb. Bahwa kata kerja pertama, sedangkan to school itu adalah objek pelengkapnya. Oke, terima kasih Triksi berikan tepuk tangan. Bagaimana dengan poin yang satu ini? Ada yang bisa? Gisela bisa? Yes, sir. Oke, please. I am sad. I am Sad. sad. Ya, saya Sedih. sedih. Nah, saya sedih. Di sini kita menggunakan am sebagai kata kerja bantu atau to be. Tepuk tangan untuk bisa. Dan itulah pembelajaran kita pada minggu yang kemarin. Apakah ada kaitannya pada pembelajaran kita pada hari ini? Kita lihat saja nanti. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengamati video and slide pembelajaran, nanti kamu akan melihat tampilan video juga slide. Ya, dan setelah nanti anak-anak Bapak melihat semuanya tampilan slide maupun video, juga pembelajaran yang Bapak sampaikan nanti, anak-anak Bapak diharapkan untuk yang pertama mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks deskriptif tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang. Ya, terkait dengan deskripsi orang sangat pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, anak Bapak juga nanti diharapkan mampu membandingkan, ya, fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari ada dua teks nanti deskriptif. Berikutnya, anak Bapak juga diharapkan bisa menyusun kalimat acak dalam bentuk deskriptif, dan yang paling terakhir nanti anak-anak Bapak diharapkan mampu mempresentasikan teks deskriptif pendek dan sederhana terkait orang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai.
konteks. Nah, itulah beberapa nanti tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Menyampaikan tujuan pembelajaran, maka Bapak minta perhatian anak-anak Bapak semuanya untuk menyaksikan tampilan video berikut ini. Oke, pay attention. He is a boy. He has brown hair and brown eyes. He is wearing a red cap, blue sports wear, white socks, and blue sneakers. She is a young woman. She has dark skin, black eyes, and long black hair. She is wearing a yellow scarf, purple dress, and purple high heels. He is a middle-aged man. He has red hair, thick eyebrows, a beard, and hairy arms. He is wearing a white shirt, blue jeans, and black shoes. Oke, from the video, dari video yang Anda saksikan, yang Anda Bapak saksikan, kira-kira video itu memberikan informasi tentang apa untuk kita? Deskripsi seseorang. Deskripsi seseorang, menggambarkan seseorang ya kan? Tadi dia mengatakan, yang pertama tadi menggunakan topi, dia menggunakan seragam olahraga juga ya kan? Nah, dengan mereka itu sedang, atau yang berbicara tadi di situ sedang menggambarkan seseorang. Oke, Bapak mau bertanya juga. Pernah nggak kalian menggambarkan atau mendeskripsikan seseorang? Pernah. Triksi, pernah? Pernahnya. Boleh berdiri? Siapa yang Triksi gambarkan pada saat itu? Ya, jadi kita menggambarkan seseorang itu adalah teman yang selalu bersama-sama dengan Triksi pada saat itu. Oke, yang lain ada nggak? Oke, kita lihat, please. Menggambarkan siapa? Pastor, Kapan itu? pas atau pagi. Kira-kira bagaimana sih gambaran deskripsi Bapak pada setelah itu? Handsome, oke. Smart, Smart, pintar ya. brave, Berani ya. Oke, apa lagi? kreatif. Oh, kreatif. Terima kasih disilakan untuk Nah, tepat sekali ya. Saat ini kita akan belajar mengenai descriptive text. Nah, jadi sebenarnya dari awal Bapak sudah memberikan pertanyaan tadi ya kan? Siapa yang punya artis favorit ya kan? Atau orang-orang terkenal yang Anda favoritkan. Nah, jadi itu artinya pada saat ini kita akan mempelajari tentang descriptive text. Nah, di sini ada definisi daripada descriptive ya. Descriptive text is the kind of the text which lists the characteristic of person, place, or things. Ya, sebuah teks yang mendeskripsikan karakter. Ya, karakter itu ciri-ciri ya, termasuk ya ciri-ciri dari seseorang atau orang. Ya, juga tempat atau place dan juga benda-benda. Jadi ketiga item itu kita bisa deskripsikan atau gambarkan. Berikutnya function ya. Nah, fungsinya to describe a particular person. Animals, binatang juga bisa dideskripsikan. Berikutnya place or things. Nah, jadi fungsinya adalah menggambarkan bagian dari orang, hewan, tempat, benda, dan lain-lain. Jadi semuanya bisa kamu gambarkan ketika kamu sudah mempelajari atau mengerti yang dimaksud dengan descriptive text. Well, berikutnya, seperti teks-teks yang lain, ya, descriptive text juga mempunyai struktur, ya.
the structure of descriptive text. The first is identification, and the second one is description. Apa sih identification? Ya, identification di situ adalah paragraf yang mengidentifikasi, mengidentifikasi orang, benda atau binatang yang akan digambarkan atau yang akan dideskripsikan. Jadi itulah yang disebut dengan identification. Biasanya berada pada awal paragraf, ya. Sedangkan description adalah paragraf yang mana terdiri dari gambaran atau karakteristik dari siapa atau apa yang kita deskripsikan. Nah, jadi itulah struktur descriptive text or the generic structure of descriptive text. Ada dua, yang pertama adalah identification dan yang kedua adalah description atau deskripsi. Descriptive text juga mempunyai language feature. Yang pertama, menggunakan atau fokus on specific participant, ya, subjek yang akan dibahas, ya, fokus pada subjek atau sesuatu yang akan dibahas. Kalau orang berarti orang, kalau benda, ya, fokus pada benda tersebut. Berikutnya, use adjective, ya, menggunakan kata-kata sifat. Berikutnya, action verb, ada kata-kata kerja di dalamnya. Menggunakan simple present tense, ya, menggunakan simple present. Nah, di sini ada contoh yang ada di video tadi. Salah satu teks yang menggambarkan orang. Yang pertama, she is a young woman. Kalimat yang pertama ini itu disebut sebagai identification, ya. Dia mengidentifikasi orang yang akan digambarkan. Jadi semua nanti yang ada di paragraf description itu semua tentang siapa yang sudah kita identification. Sedangkan kalimat berikutnya itu disebut description. Kenapa? Karena di teks tersebut atau di paragraf tersebut semuanya ada deskripsi atau karakter orang yang kita deskripsikan. Ada pertanyaan sejauh ini? Sudah paham semua tentang deskripsi teks? Oke, bagus. Dan sekarang saatnya Bapak akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok karena ada LKPD atau ada kegiatan yang akan kita laksanakan. Silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah kita susun sebelumnya. Silakan. Sudah ada di grup masing-masing, and here I will give you a worksheet atau LKPD, ya. Di situ nanti ada instruksinya, ya. Please read carefully about the instruction, and if you have some difficult, jika kamu mendapatkan kesulitan, ya, please ask me, ya, tanyakan Bapak. Oke, kelompok pertama, second group, kelompok 2, ya. Oke, please, ya, silakan berkolaborasi dengan baik, ya. Please work together, ya, kerjasamanya, ya. Please for information, don't forget to write your name, ya. Jangan lupa tulis namamu, nama kalian satu kelompok tersebut di ujung paling atas, ya. Dan silakan kerjakan secara bekerja sama, secara berkolaborasi. Ya, kita satu membandingkan teks, ya. Ada dua teks, ya. Yang dibandingkannya tadi yang tadi itu ini, ya. Yang dibandingkan itu adalah generic structure-nya, language picture, and social itu, ya.
ada kesulitan boleh ditanya ya. If you have some difficulties, ya. Okay, if the first activity or activity one is already done, kamu bisa melanjutkan ke activity 2 ya, karena ada 2 aktivitas kita di situ. Oke, apa kesulitannya? Kenapa? Tidak ada action word ya. Ini teks yang satu. Kalau nggak ada apa-apa, yang penting language feature yang lain kan ada. Ya, tapi dijabarkan apa saja language feature-nya. Kalau ada simple present tense-nya, coba cari kalimat di atas atau kalimatnya. Ya. Kalau kalian yakin itu simple present tense, buat satu kalimat yang sulit. Well, ya, karena semua sudah selesai, now our time to present. The first group, please present the result of your discussion. Silakan. Number 1, text 11. Social confusion. What is the purpose of the text? Text 1. The purpose of the text 1 is to describe my best friend. Text 2. The purpose of the text 2 is to describe my mother. Number 2. The generic structure. Identification. I have a best friend. Her name is Amy. She is 12 years old and 8th grade student. She is very kind and cute. Text 2. She is about my mother. Her name is Niwayan Gesti. She is 45 years old. My mother is beautiful and brave. The description. Amy has short black hair, fair skin, and slanted eyes. She is taller than me. She has a long undertail, black face, and hair too. She has brown complexion and black hair. Okay, my friend, thank you. Okay, next the second group. Ya, kelompok 2. Silakan presentasikan hasil diskusimu. Okay, my friends, thanks for time. Now we will present our discussion. Text 1. The purpose of the text 1 is to description my best friends. Text 2. The purpose of the text is to description my mother. Identification. Text 1. I have a best friend. Her name is Debbie. She is 12 years old and 8th grade student. She is very cute and cute. Text 2. This is about my mother. Her name is Niwayan Gesti. She is 45 years old. Okay. Oke, kelompok 3 silakan. Oke, terima kasih. Oke, silakan dulu. Kelompok 4, silakan. Okay, thank you for the time that you gave Now we will want to resume our discussion. The first question: what is the purpose of the text? Text 1. The purpose of the text is to describe my best friend. Text 2. The purpose of the text is to describe my mother. Number 2. Identification. I have a best friend. Text 2. This is about my mother. Description. Debbie has short black hair, fair skin, and slanted eyes. Text 2. She has brown complexion, and black hair. Text language feature. Specific participant. My best friend. Text 2. My mother. Adjective: kind, cute,
short, and fade. Adjectives in textbook is beautiful, friendly, and patient. Activity 2. Identification. Hi, I am Dia. Today I want to tell about my best friend Claudia. Description: she often wears colorful colors. Penampilan yang sangat bagus ya. Oke, langsung saja ya. The next group ya. Grup berikutnya. Please present the result of your discussion. Thank you, our time. So we will present our discussion. Activity 2. Identification. Hi, I am Vivian. Today I want to talk about my friend Claudia. Description. She often wears colorful clothes. Okay, my friend, thank you. Oke, berikan aplaus ya. Sekarang adalah grup yang terakhir atau grup tengah. IQ besar. Thanks our time now we will our activity. Number 1. Just review what is the purpose of the text. Next one. The purpose of the text. One is to describe my best friend. The purpose of the text. Number 2. I have a best friend. The name David. Beard of and age in color. She is very cute and cute. Oke, thank you. Oke, barusan ya, kalian sudah siap menyajikan semua apa yang sudah kalian kerjakan, ya, dan semua presentasi kalian itu sudah benar walaupun masih belum sangat sempurna, tapi minimal kalian sudah bisa melakukan ya apa yang sudah diinstruksikan di dalam RKPD kalian. Dan kalau kita perhatikan ya, kelemahan kalian sebenarnya adalah dari cara penyebutan kata ya kan. Ya, kalian masih mendapatkan kesulitan menyebutkan kata-kata karena memang ada kosakata baru yang baru pertama kali kita sebut pada pembelajaran hari ini. Oke, jadi berhubung karena pembelajaran kita sudah selesai dan sebelum kita menutupnya, mari kita coba ulas kembali ya. Yang kita pelajari sekarang adalah tentang descriptive text ya. Apa itu descriptive text? Teks yang menggambarkan seseorang atau sesuatu. Berikutnya, the function yang describe a particular person ya, animal, place, or thing, untuk mendeskripsikan bagian dari orang, hewan, tempat, dan benda-benda yang lain. Berikutnya, ya jangan kita lupakan juga generic structure. Generic structure descriptive text ada berapa? 2. The first is identification, and the second one is description. Berikutnya, ya, mari juga kita lihat kembali teknik picture. Lihat salah satunya adalah fokus pada subjek yang dibahas, menggunakan action word, menggunakan adjective atau kata sifat, dan juga menggunakan simple present tense. So, jangan melupakan apa yang sudah kita pelajari saat ini. Supaya Bapak lebih paham lagi ya, lebih menguasai about descriptive text, I will give you one worksheet ya, satu worksheet atau RKPD untuk kamu kerjakan di rumah, dan di pertemuan berikutnya nanti akan dikumpulkan kepada Bapak dan kita bisa bersama. Iya. Oke, nah ini ya, bagikan di kelompok umum. Kalau kelebihan kasih di kelompok yang lain. Ya. Ini sendiri-sendiri ya, ya. Tugas di rumah ini adalah tugas secara individual, bukan berkelompok lagi ya. Anda sudah dapat semua tugasnya, yang kalian lakukan pada hari ini sudah sangat bagus, kerjasama kalian juga sudah bagus. Maka ilmu yang kalian dapatkan hari ini tolong digunakan untuk mengerjakan lebar kerja yang sudah Bapak bagikan kepada kalian. Bapak berterima kasih atas cara kalian kerjasama hari ini, sungguh luar biasa, sungguh bagus. Tingkatkan kerjasamanya, jangan hanya di pembelajaran bahasa Inggris. Ya, kalau ada kelompok-kelompok pembelajaran yang lain di mata pelajaran yang lain seperti ini,
silakan berkolaborasi dengan baik supaya hasilnya juga lebih bagus ya. For information, segera informasi untuk kita pada pertemuan berikutnya nanti ya, kita akan masih tetap membahas tentang descriptive text ya. Mengapa? Karena ada hal yang harus kita pelajari lagi. Kalau hari ini kan yang kita pelajari adalah membandingkan ya kan, dan juga menyusun teks. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita akan membuat sendiri ya, membuat descriptive text. Jadi itulah yang akan menjadi pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, Papa juga kalau tentunya memberikan kalian motivation ya, please study hard ya. Ya, all subject is important. Semua subjek itu, semua pelajaran itu bagus, bahasa Inggris juga bagus, maka tetaplah pelajari karena semua pelajaran juga bahasa Inggris itu very important in your teacher. Oke, ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai and our time is over, dan marilah kita menutup perjumpaan kita ini dengan nyanyi dan doa, sing and pray. Siapa yang bisa pimpin kita nyanyi dan doa? Oke, silakan. Dear friends, stand up, please. Let's us sing Jesus love me. I know one Jesus I love me. I know Jesus love me. Forever let me know. Dear friends, let us pray together. Amen. For good things, for the blessing for us, we can finish. Well, because our time is over, and that's all